Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zikri. Saya akrab dipanggil Zikri. Saat ini saya adalah mahasiswa semester 4 Studi Manajemen di Universitas Pakuan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah UMKM yang berada di sekitar rumah saya. Dan UMKM ini bernama Sejus dan kita akan mempelajari tentang bagaimana cara pemiliknya membangun Sejus ini. Nah, pada kesempatan yang lalu atau pada beberapa hari yang lalu, saya sudah melakukan wawancara terhadap pemilik Sejus ini yang bernama Jamaluddin. Nah, berikut video wawancaranya. Halo, sekarang aku lagi sama Kak Jamal, selaku pemilik dari Sejus. Sebelumnya bisa dikenalkan. Saya Jamal. Alhamdulillah saya buka usaha di bidang minuman dan makanan. Namanya itu Sejus. Alamatnya di Kampung Cihideng, Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk. Oke. Di Sejus ini jualan apa aja sih selain jualan jus gitu? Di dalam di sini terdapat beberapa menu ya. Minumannya itu ada jus buah, sop buah, ditambah lagi salad buah, ditambah lagi makanannya ada dimsum ayam sama pempek Palembang. Itu menu terbaru kita di tahun 2024 kemarin. Jadi ada penambahan lembut dari pas awal buka di tahun ini. Ya. Nah, dari penghasilan nih, ngomongin penghasilan per tahun itu nyampe 50 juta atau kurang dari 50 juta? Untuk omset per tahun ya, saya sih kalau omset per tahun itu belum belum ada hitungan per tahun, tapi memang kita kalkulasiin di per bulan gitu. Jadi kita hitungannya itu kalau saya pribadi buka usaha itu hitungannya di hari. Jadi harian itu omsetnya itu sekitar 500 sampai. Motivasi utama Anda saat memulai usaha ini dari awal ada sampai sekarang apa? Untuk motivasi ya, saya tuh melihat lingkungan sekitar ya. Jadi di sekitar kita itu kan banyak usaha kuliner. Jadi saya itu sangat terbuka gimana caranya biar di kampung ini tuh lengkap gitu, lengkap dengan bidang kuliner. Nah, salah satunya usaha saya ini melengkapi di kampung ini, karena kan dulunya nggak ada ya, nggak ada jus, nggak ada pempek dimsum. Nah, salah satunya saya buka, alhamdulillah di sini satu-satunya di Kampung Cihideng ini. Oke, terus aku mau nanya tentang saat menjalani usaha ini nih, apa tantangan-tantangan yang udah dihadapi tuh gimana? Tantangan yang udah hadapi nih dan cara hadapinya gimana? Tantangannya, kalau di bidang minuman ya, minuman itu kan es ya, Ya. es itu kan dingin ya. Jadi cuaca sih, dari cuaca itu udah pasti tuh, ketika cuaca hujan itu pasti menurun gitu. Tapi alhamdulillah kita melengkapi, karena kan ada dimsum sama pempek gitu. Nah, buat pertanyaan yang terakhir, bagaimana dampak dari adanya usaha ini buat diri AA sama warga sekitar? Alhamdulillah ya, dampaknya sangat terasa. Terutama saya banyak dapat ilmu. Yang kedua, selalu berpikir positif, gimana caranya kita itu harus berkembang. Ya. Karena yang saya jalanin sekarang ini, ketika saya buka usaha itu bercabang, otak ini tuh bercabang. Jadi tetap harus kita tuh berkembang, harus pengennya tuh buka cabang gitu loh. Oke. Kayaknya udah sampai sini aja wawancaranya. Terima kasih buat Ajaib udah nyempetin waktunya dan sampai jumpa kembali. Oke, setelah menyaksikan wawancara saya kepada pemilik Sejus ini, nah, jadi nama usahanya itu atau UMKM itu Sejus atau Sijus. Alamatnya itu berada di Kampung Cihideng, Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Nah, jenis usahanya itu ada minuman
buah-buahan segar, minuman dari buah-buahan segar, dan ada pempek dan dimsum. Ini mengangkat tentang minuman sehat dan makanan tradisional hingga makanan ringan modern seperti dimsum. Nah, untuk sesi analisisnya itu yang pertama tentang skala usaha menurut UU nomor 20 tahun 2008 itu dalam wawancara menyebutkan per hari itu 500.000 per hari pendapatannya rata-ratanya. Nah, kalau dikalikan 1 tahun itu mencapai 180 juta sehari. Nah, ini termasuk dalam skala mikro. Nah, yang kedua itu motivasi pengusaha dalam menjalankan usahanya. Usaha si Hajus ini melihat peluang usaha yang awalnya itu nggak ada yang jualan jus, dimsum, dan pempek di sekitaran kampung Cideng ini. Nah, melihat peluang tersebut, pelaku usaha ini membukalah usaha Hajus ini. Dan pada awalnya itu nggak jual ada dimsum ataupun pempek, hanya jualan jus saja. Tetapi karena di sekitaran kampung Cideng ini belum ada pempek dan dimsum, maka pelaku usaha tersebut menambahkan produknya di beberapa tahun setelah buka Hajus ini. Nah, historinya itu yang pertama ada pull factor, peluang pasar yang itu tanpa pesaing langsung. Nah, karena hanya ada Hajus ini dalam satu lingkungan atau kampung di kampung Cideng ini yang menjual jus, pempek, dan dimsum. Nah, yang kedua itu ada push factor, itu keinginan menciptakan pendapatan mandiri dan ambisi membuka cabang. Nah, dari pelaku usaha ini sangat berambisi untuk membuka cabang. Nah, dan juga semua produknya itu diproduksi secara mandiri. Yang ketiga itu karakteristik wirausaha. Yang pertama itu wirausaha adaptif, menawarkan kombinasi produk sehat dan makanan populer untuk menarik pelanggan. Yang kedua itu inovatif, menyediakan paket bundling juicy meal seperti dimsum, pempek kecil, dan jus. Yang terakhir visioner, memiliki rencana jangka panjang untuk ekspansi usaha. Nah, terus yang terakhir itu ada posisi dalam kuadran Ikigai. Usaha ini berada dalam kuadran apa yang Anda cintai, apa yang Anda kuasai, dan apa yang dibutuhkan dunia. Nah, masih berproses untuk sebelumnya masuk ke dalam kuadran apa yang dibayar dengan baik melalui upaya ekspansi usaha. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.